Bapak kami, anak kami, Bapak Lenis, silakan pembakaran kabupaten sama-sama dan provinsi. Mereka sudah nyatakan itu. Nyatakan hati deh, ya, Pak Ketua dong, nyatakan hati deh, nyatakan hati deh. Bapak ini nyatakan hati. Jangan semua jawaban. Terima kasih kami dari yang sudah menguasai di kota ini. Saya harusnya kalau ketemu yang itu harus tapi mendekatkan jauh dari masyarakat sehingga kami bukan bapak tinggal bukan kesejahteraan masyarakat tapi justru mendekatkan masyarakat sehingga kami sudah dari 2004 kami berjuang sampai sekarang 2022 usianya sudah 19 tahun sehingga kami berjuang sekali karena kami sudah pusat menunjukkan 3 provinsi lalu korbankan kami sekian tahun berjuang itu tidak bisa sehingga harus sama-sama dengan provinsi. Terima kasih. Mereka menyatakan bahwa pembakaran kabupaten provinsi luar kami tetap akan turunkan kami tetap minta mohon kepada Bapak Presiden, kepada Bapak anak kami Lenis Moya, pembakaran
kabupaten Saya harus sama-sama. Nah, suara kita, nah, wah. Nah, orang elemen siapa kuat deh? Elemen siapa kuat deh? Hati. Wah. Ya, Bapak Kepala Suku, silakan nyatakan sikap. Kami calon pemekaran Kabupaten Mimika minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kami perjuangan untuk selama 15 tahun. Bapak kita ketua tim, Bapak kita Musa Babe telah almarhum. Kami capek. Hati dari Umi, hati dari saya, hati dari ikan. Kami capek. Kami mohon kepada Bapak Presiden. Tahun ini juga, bulan ini juga, kami minta Bapak Presiden zakat untuk kita. Wah. Di elemen selama ini tidak punya hak, ditutup-tutup, tidak pernah dikasih, tidak pernah sebentar mau katakan. Jadi Bapak elemen sekarang waktu untuk elemen, sekarang elemen harus katakan lagi. Narubah. Ya. Saya kira udah pindah ke Kodam. Bersama Irma Kabupaten Belanja dan terpilih Pak Industri semua ke depan. Cepat nanti di sini. Cepat dulu. Bapak elemen selama ini bilang tidak pernah akan sodor. Janjian apa operasional, yang lain belum ada, yang lain belum itu silakan nyatakan tidak bahwa pemerintah pusat undang-undang Papua sudah nyatakan jelas bahwa ada uang limbangan, ada uang selama ini kita tidak sebut-sebut lagi. Kita punya anak, apa untuk ladies, pokoknya akan mengungkap semua. Dan hewannya gitu, elemen kita lagi. Wah, semua masuk, semua. Kau boleh, hewan gitu. Baik, bapak-bapak yang ini mengomong, bisa boleh kami. Mari bapak-bapak ketua-ketua lima, mari kita ambil bagian di depan.
ketua lima mari kita ambil bagian di depan. Ya, kita menghadap ke sana, menghadap ke masyarakat. Ya, Bapak Lima kami mohon menghadap ke sana. Jadi ketua ke sana, ketua ke depan, anggota mari di belakang sini, supaya kami nyatakan Bapak Ketua Lima Provinsi akan nyatakan. Wah. Baik, Bapak ada elemen nyatakan semua punya maju dekat. Semua maju dekat. Untuk maju, paling sebentar maju. Penguasa maju dekat. Lurus, jangan bengkok. Para pendengar yang ada di luar, Masyarakat Puncak Pinikoran berdiri sama-sama dengan kita. Berdiri. Berdiri. Di belakang semua berdiri. Inasih bangun no. Ya. Atas nama Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat, LMA Kabupaten Provinsi Papua Barat, Pegunungan Tengah, Kabupaten Jaya, 40 distrik yang saya hormati. Semua masyarakat adat yang saya hormati. Wah. LMA mengangkat aspirasi kebutuhan masyarakat adat. LMA bukan politik, apalah. Pika kurato, LMA politik bukan ini kiksi baksion, LMA politik agar itu debo. LMA menyampaikan aspirasi masyarakat adat. Hari ini semua tim pemekaran, Bapak Ibu yang pejuang dari aspirasi yang dari akar rumput, terakhir masuk minta dukungan ke Honai adalah Honai Lembang Adat. Semua aspirasi orang Papua punya adalah Honai satu. Honai satu Honai Lembang Balim, Honai Pegunungan Tengah, mungkin apa semua elemen mendukung. Dop pemekaran di semua kebutuhan undang-undang masalah tanah elemen, anak-anak kita yang tertinggal, masyarakat yang tertinggal itu menjadi sejahtera. Manusia itu menjadi memanusiakan. Manusia itu menjadi memanusiakan. Tujuan sejahtera. Masyarakat Lembah Balim harus aman dan damai. Dia punya hukum dasar adalah usaha dan maga. Usaha itu adalah dilarang. Maga itu adalah mengadili. Ini wene maga megia tahu dong kios ko. Maga mepde obat pilko. Korea suku omagi kena aku pakai mah. Ini masuk di Honai Lembah Balim pada umumnya. Seluruh pegunungan, seluruh tanah Papua dia punya Honai pusatnya di sini. Bapak-bapak jangan salah menerjemahkan. Semua besok punya anak-anak datang, lembaga adat juga mendukung, menerima. Begitu. Ini tempat aspirasi. Tempat aspirasi DPR melalui gereja, melalui DPR, melalui dasar utama adalah Honai. Dari Honai adat masuk di DPR melalui gereja. Semua pihak harus mendukung. Dok, pemekaran ini pemerintah pusat sudah ada aman, ada aman di nagoro juga menenggiago. Salah paham aku di nagoro juga menenggiago. Karena hari ini lembaga masyarakat adat seluruh pegunungan tengah, Papua dan Papua Barat secara resmi menerima melalui Honai adat. Sekian dan terima kasih. Wah. Tolong ini kasih ini, kasih bawah sini. Kasih bawah sini. Betul. Pernyataan sikap kesesiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kepada yang terhormat, kepada Presiden Republik Indonesia, saya Lenis Kogoya, Kepala Suku Tanah Papua, memperhatikan adanya isu-isu politik dari dalam maupun luar negeri yang memecah belah anak bangsa serta adanya penolakan DOT sangat melemahkan wibawa negara dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya menyatakan sikap kesetiaan saya kepada negara Republik Indonesia, menolak semua isu-isu yang mengancam dan memecah belah anak bangsa dan kita setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kesetiaan saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia mendukung otonomi khusus Gili 2 dan 3 provinsi kabupaten kota, Kabupaten Trikora, Kabupaten Bumula, Kabupaten Balim Seter, Kabupaten Jauki Masir, tiga, kesetiaan saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan tinggi Pancasila dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kesetiaan saya kepada negara Republik Indonesia adanya kekhawatiran masyarakat Papua, maka mengajukan draft Kepres terkait kewenangan sistem pemerintahan, kewenangan elemen perlindungan hak wilayah dan pemerintah adat. Wamena 1 Juni 2022, hari lahirnya Pancasila, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua, Lenis Kogoya Estia Hemong. Pernyataan sikap mendukung Papua damai. 1. Kami seluruh masyarakat adat tanah Papua dengan ini menyatakan mendukung segala upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat dan tercapainya Papua yang damai sejahtera. 2. Kami seluruh masyarakat adat Papua dengan ini menyatakan bertekad mendorong menyelesaikan masalah Papua dengan revitalisasi menuju Papua damai. Yang ketiga, kami seluruh masyarakat adat Papua dengan ini menyatakan mendukung implementasi Undang-Undang Khusus Nomor 2 Tahun 2021 dan Tahun 2022. Rencana memekarkan DOT menuju Papua damai, aman dan sejahtera. Wamena 1 Juni 2022, Ketua 5 Provinsi Papua, saya Lenis Kogoya Estia Hemong. Ringkasan hasil keputusan Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat di Tanah Papua. Wamena 31 Mei 2022. Kelembagaan elemen Lembaga Masyarakat Adat Papua harus dibekukan Majelis Rakyat Papua sebagai diganti lembaga masyarakat adat. 2. Anggaran khusus untuk lembaga masyarakat adat 10% disalurkan kepada lembaga masyarakat adat melalui rekening langsung kepada lembaga masyarakat adat. Dibagi 3,5% untuk mama-mama jualan, mama modal usaha dan lain-lainnya. 3,3% untuk gereja, gaji kepala sidang, bangun gereja, dan pendidikan sekolah teologi. Yang ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, semua direkomendasikan oleh Lembaga Masyarakat Adat Provinsi
Papua. Wilayah Papua nomenklatur diubah menjadi Kepala Lembaga Masyarakat Adat Gabung. Yang kelima, LMA akan memberikan kajian ilmiah terkait poin-poin A dan A sampai D di atas untuk diusulkan kepada Presiden sebagai pertimbangan pembuatan keputusan Kepres, keputusan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, hukum dan Papua, hukum adat Papua. A. Semua permasalahan kekerasan dan sosial di Papua diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum peradilan adat, sanksi adat. B. Hak wilayah dibatasi wilayah adat belum memiliki siapapun digunakan dengan sistem kontrak sehingga perusahaan-perusahaan investor yang masuk harus memiliki rekomendasi dari lembaga masyarakat adat. C. Setiap perusahaan berskala besar maupun kecil di Papua harus memprioritaskan orang asli di Papua sebagai karyawan kemudian disiapkan menjadi unsur pimpinan. D. Semua tindakan kegerakan keamanan dilarang dilakukan pada wilayah adat Papua guna menciptakan Papua damai. Apabila ada pihak yang melakukan tindakan kekerasan hingga menghilangkan nyawa, maka akan diproses secara peradilan adat dan secara hukum positif oleh pihak yang berwenang. F. LMA akan melakukan pengawasan kepada pihak yang memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol dengan mengeluarkan rekomendasi sanksi hukum ada sebesar adat hingga 1 miliar rupiah serta rekomendasi sanksi hukum sebagai hukum Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016. G. LMA akan melakukan pendataan ulang terhadap hak tanah wilayah yang dikuasai oleh pihak terkait sengketa atau pelanggaran administrasi akan diselesaikan melalui hukum peradilan adat. Industri atau perusahaan pengelolaan kayu harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga masyarakat adat. Selanjutnya, LMA akan memberikan kompensasi perusahaan kepada milik hak wilayah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F. Dilarang membentuk organisasi yang tidak sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Organisasi yang tidak resmi dilarang menggunakan dua negara dalam aktivitas apapun. Ketiga, hak perlindungan orang asli Papua. Pembangunan Papua dilaksanakan dengan kebersamaan yang melibatkan semua pihak dalam tingkah NKRI. Penerimaan CPN provinsi dan kabupaten kota memprioritaskan orang asli Papua. Pengusaha orang asli Papua diberikan peluang untuk paket pekerjaan tanpa lelang hingga 5 sampai 4 miliar ke bawah dan tidak menggunakan sistem online. Pemerintah mempersiapkan melatih dan membekali orang asli Papua, kelompok pengusaha asli Papua 10 sampai 20 tahun per tahun. Mahasiswa orang asli Papua diberikan asrama dan pelatihan keterampilan serta ada perwakilan pemerintah guna pembinaan dan jaminan kerja sebagai CPNS setelah lulus pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, pemerintah akan mengeluarkan anggaran OSUS sebagai 10%. Memperdayakan masyarakat adat, kemudian akan disalurkan kelembagaan adat, agama dan perempuan. Tokoh perempuan lembaga masyarakat adat tanah Papua bersama dengan instansi terkait memberikan pelatihan serta modal bagi mama-mama Papua memiliki unit usaha.
Tokoh agama diberikan leluasa anggaran akan disalurkan dari Lema untuk diberikan GAI pendeta-pendeta, rumah ibadah, dan sekolah-sekolah teologi. Kebijakan khusus Lema menyetujui dan mendukung memberikan job 3 provinsi pada tahap pertama dan pada pertimbangan untuk memekarkan 2 provinsi lagi untuk jadi 7 wilayah adat. Lema menyetujui memekarkan job kabupaten diusulkan bersama dengan usia 20 tahun lebih, yaitu wilayah Talong Kabupaten Tirikora, wilayah Talong Kabupaten Bogoga, wilayah Kabupaten Balim Seten, wilayah Kabupaten Talong Kabupaten Ogika, wilayah Kabupaten Jauki Mosir, diminta lembaga masyarakat adat di-SK-kan sama-sama dengan 3 provinsi tahun ini. Sekian dan terima kasih. Lenis Gogoya. Wah, 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 wah. Allah. Ini pernyataan yang rangkuman kesimpulan tingkat yang dilakukan oleh lembaga masyarakat adat Provinsi Papua, 5 wilayah adat dibawahi 7 wilayah adat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, 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 wah. Masyarakat adat tanggal 30 sampai tanggal 1 Juni. Dialog bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia berjalan lancar dan baik dan setia. Untuk itu kita tepuk tangan buat Presiden dan Wakil Presiden, tepuk tangan. Untuk itu mari kita dengar pesan kata sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Adat Papua dan Deklarasi Damai 1 Juni 2022. Para tokoh adat, kepala suku, tokoh intelektual, tokoh perempuan dan pemuda milenial dari wilayah adat se-Papua, seluruh masyarakat yang hadir di lapangan pendidikan Wamena, Papua Cintaku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita semua dapat hadir pada acara deklarasi Papua Damai tanggal 1 Juni 2022. Terima kasih kepada Lembaga Masyarakat Adat Papua yang telah menginisiasi acara ini. Apresiasi yang tinggi pula kepada tokoh adat dan kepala suku dari berbagai wilayah adat se-Papua yang turut hadir di lapangan pendidikan Wamena ini. Saudara-saudara sekalian telah konsisten merawat kesepakatan bangsa kita bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, acara deklarasi ini semakin istimewa karena dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Harapannya semangat Pancasila senantiasa melandasi ikatan batin kita bersama untuk terus menjaga kesetiaan kepada NKRI. Deklarasi Papua Damai hari ini sekaligus membuka kesempatan dan peluang yang besar
bagi seluruh lapisan OAP, orang asli Papua, untuk turut terlibat secara nyata dalam proses pembangunan Papua. Hari ini kita menyaksikan hadirnya elemen-elemen penting pembangunan Papua. Ada pemerintah daerah, tokoh agama, kalangan akademisi, perwakilan perempuan, dan pemuda milenial. Ada pula tokoh adat yang pengaruh dan peranannya selama ini sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan kesejahteraan di Papua. Oleh karena itu, saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud karena tokoh adat dan seluruh elemen lokal champion OAP, orang Papua, orang asli Papua, siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun tanah Papua. Ezakot Bekai, Ezakot Kai, satu hati, satu tujuan. Hadirin sekalian, upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di tanah Papua ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif. Salah satunya berkaitan dengan terbitnya perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang baru mengamanatkan beberapa hal pokok seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional, dan ketentuan anggota DPRP, DPRK yang diangkat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum dengan kuota 25%. Kebijakan yang baik tentu harus didukung dengan tata kelola yang baik pula. Pemerintah telah menyiapkan panduannya agar pembangunan otonomi khusus Papua berjalan selaras, baik aspek kelembagaan maupun aspek anggarannya. Pemerintah juga tengah merumuskan rencana peraturan presiden mengenai rencana induk percepatan pembangunan Papua RIPPP dan pembentukan badan pengarah percepatan pembangunan Papua Otsus Papua BP3OKP yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Di atas semuanya, kunci keberhasilan pembangunan tanah Papua juga ditentukan oleh situasi keamanan yang kondusif. Untuk itu, saya telah menginstruksikan aparat TNI Polri untuk menggunakan pendekatan yang humanis, mengedepankan